Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu berjumpa kembali ya, masih seputar program Guru Penggerak. Kali ini saya akan berbagi informasi ya terkait dengan kegiatan di LMS ya, CGP khususnya di angkatan 8 yang saat ini sudah masuk di modul 1.4 yaitu adalah budaya positif. Bapak dan Ibu di eksplorasi konsep nanti Bapak dan Ibu akan memiliki kewajiban ya untuk belajar beberapa teori ya Bapak Ibu ya, atau belajar beberapa materi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini adalah materi yang pertama yang harus Bapak Ibu pelajari ya, secara mandiri di alur eksplorasi konsep. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ini juga materi yang kedua yang harus Bapak Ibu pelajari. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima adalah restitusi, 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam adalah restitusi, segitiga restitusi. Bapak dan Ibu, ini adalah 6 ya, 6 materi yang harus Bapak Ibu pelajari dan nantinya Bapak Ibu tuangkan ya, pertanyaan maupun catatan di LMS. Saya akan jelaskan beberapa definisi ya atau tujuan pembelajaran di masing-masing submodul. Yang pertama adalah pembelajaran 2.1 Bapak dan Ibu ya, ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini penjelasannya adalah CGP dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Gleister ya, serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Kemudian CGP dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan, serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Bapak dan Ibu, berikutnya CGP menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah, sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Itu adalah modul yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Berikutnya, untuk modul berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, ya, restitusi. Di sini ada 3 tujuan pembelajarannya. CGP dapat menjelaskan dan menganalisis teori motivasi dan motivasi intrinsik yang dituju, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya. Kemudian CGP dapat menjelaskan konsep hukuman dan penghargaan, dan konsep pendekatan restitusi. Yang ketiga, CGP dapat melakukan pengamatan dan peninjauan hak praktek penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungannya sendiri. Ini adalah pelajaran yang kedua, ya Bapak Ibu ya, setelah disiplin positif tadi. Kemudian pelajaran yang ketiga, yaitu adalah keyakinan kelas. Bapak dan Ibu ya, nanti Bapak Ibu bisa membaca modul ini di LMS, ya. Yaitu tujuan pembelajarannya adalah CGP dapat menganalisis pentingnya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ya, sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas, yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah ya atau kelas. Ini adalah keyakinan kelas. Kemudian berikutnya, CGP dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Kemudian CGP dapat berpikir kritis, kreatif, dan reflektif, ya, terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah mereka masing-masing. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tujuannya adalah CGP dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia, baik murid maupun guru. CGP dapat menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, CGP dapat mengidentifikasi peran dan sekolah guru dalam upayanya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Nah, ini adalah materi yang keempat. Kemudian materi yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. Jadi tujuannya adalah yang pertama, CGP dapat merefleksikan atas praktek disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-muridnya. Kemudian CGP menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau, agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Yang ketiga, CGP dapat menganalisis secara kritis, reflektif, dan terbuka
atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, ini adalah 3 tujuan pembelajaran untuk materi yang kelima ya di modul 1.4 ya, budaya disiplin. Kemudian yang terakhir yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Yang pertama, CGP menjelaskan restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Kemudian CGP dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Yang ketiga, CGP dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Bapak dan Ibu, itu adalah 6 modul ya yang harus Bapak Ibu pelajari ya, khususnya di eksplorasi konsep ya, modul 1.4 ya, budaya positif. Kemudian Bapak Ibu nanti silahkan ya belajar secara mandiri, kemudian juga ada nanti forum diskusi. Jam pelajarannya adalah 4 jam pelajaran ya, per jamnya adalah 45 menit. Bapak Ibu, itu ya, semoga Bapak dan Ibu dimudahkan ya dalam pelaksanaannya, dan di sini ada tugas-tugas yang harus Bapak Ibu laksanakan. Yang pertama adalah menjawab 6 pertanyaan reflektif tentang motivasi dan disiplin positif ya, tugasnya ini. Kemudian memberikan tanggapan terhadap jawaban rekan CGP, ada 6 pertanyaan reflektif tentang motivasi dan disiplin positif. Tugasnya 1 sampai dengan tugas 2, Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya menjawab pertanyaan juga ada ya, menjawab pertanyaan. Jadi rata-rata ini adalah menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu ya. Silahkan Bapak dan Ibu dibuka ya setiap modulnya, di situ akan ada arahan. Bapak Ibu silahkan jawab satu persatu, tentunya harus Bapak Ibu pelajari dulu ya. Setiap materinya, setiap modulnya dibuka dan dipelajari ya, sehingga Bapak dan Ibu nanti di dalam belajar mandiri di eksplorasi konsep ya dapat berlangsung dengan baik. Tujuan pembelajaran yang tadi saya sampaikan juga dapat tercapai ya dengan cara Bapak dan Ibu menjawab berbagai macam pertanyaan dan juga memberikan tanggapan terhadap jawaban rekan CGP pada 6 pertanyaan reflektif tentang motivasi dan disiplin positif ya di masing-masing submodul. Bapak dan Ibu, nanti juga ada peran fasilitator di sini ya. Contohnya adalah memastikan CGP melakukan eksplorasi mandiri mengenai konsep-konsep inti, kemudian mengingatkan CGP, juga mempelajari jawaban CGP, dan memberikan komentar, umpan balik, dan apresiasi terhadap jawaban CGP. Ya, Bapak Ibu di tautan forum diskusi. Bapak dan Ibu, itu adalah kegiatan eksplorasi konsep ya di modul 1.4 budaya positif ya. Bapak Ibu silahkan, karena materinya cukup banyak ya, ada 6 materi, dan Bapak Ibu harus menjawab satu persatu pertanyaan, memberikan tanggapan sesama rekan CGP. Bapak Ibu, demikian informasi dari saya. Jangan lupa Bapak Ibu nanti praktekkan di LMS ya. LMS-nya dibuka, ya ini adalah LMS-nya. Dibuka, nanti Bapak dan Ibu akan melihat satu persatu ya pertanyaan yang muncul. Ya tentunya Bapak dan Ibu harus menjawab dulu ya. Tentunya Bapak Ibu menuliskan dulu ya, belajar dulu di modulnya, kemudian Bapak Ibu silahkan tekan your note and question. Ya, nanti Bapak Ibu akan menjawab sesuai dengan apa yang ada di sini. Bapak Ibu, terima kasih, semoga diberikan kemudahan, dan jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.